How to Win Friends and Influence People, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, oleh Dale Carnegie. Bagaimana buku ini ditulis dan mengapa? Selama 35 tahun pertama dari abad ke-20, penerbit Amerika telah mencetak lebih dari 1,5 juta buku yang berbeda. Hampir semua buku tersebut buruk dan banyak diantaranya gagal secara finansial. Banyak. Demikian yang saya ucapkan. Presiden dari salah satu penerbit terbesar di dunia mengaku kepada saya bahwa perusahaannya setelah melewati pengalaman selama 75 tahun masih mengalami kerugian atas 7 dari setiap 8 buku yang diterbitkannya. Kalau begitu, mengapa saya mempunyai keberanian untuk menulis sebuah buku lagi? Dan sesudah saya menulisnya, kenapa Anda harus bersusah payah membacanya? Kedua pertanyaan di atas wajar, dan saya akan mencoba menjawab keduanya. Sejak tahun 1912, saya sudah menjalankan kursus-kursus untuk para pengusaha wanita dan pria di New York. Mulanya, saya menjalankan kursus hanya untuk berbicara di depan publik. Kursus yang dirancang untuk melatih orang dewasa berdasarkan pengalaman nyata untuk berpikir pada saat mereka berdiri dan mengekspresikan ide-ide mereka dengan lebih jelas, lebih efektif, dan lebih tenang, baik dalam wawancara bisnis maupun di depan kelompok-kelompok. Tapi lambat laun, tatkala musim-musim berlalu, saya sadar bahwa sama besarnya kebutuhan orang dewasa ini dalam pelatihan untuk berbicara efektif. Mereka juga memerlukan pelatihan tambahan dalam seni berhubungan, baik dengan orang, dalam bisnis setiap hari, maupun dalam kontak-kontak sosial. Saya juga lambat laun sadar bahwa saya sendiri sangat butuh pelatihan semacam itu. Tatkala saya mengingat kembali tahun-tahun yang lampau, saya tertarik dengan kurangnya kemahiran dan pengertian saya sendiri. Betapa saya berharap sebuah buku seperti ini berada di tangan saya 20 tahun yang lalu. Betapa buku ini bisa menjadi anugerah tak ternilai. Berurusan dengan orang mungkin adalah masalah terbesar yang Anda hadapi, terutama kalau Anda berkecimpung dalam bisnis. Ya, itu juga sama benarnya kalau Anda seorang ibu rumah tangga, arsitek, atau insinyur. Penelitian yang dikerjakan beberapa tahun lalu di bawah pengawasan Carnegie Foundation untuk kemajuan pengajaran membuka fakta paling penting. Satu fakta yang nantinya ditegaskan oleh studi tambahan yang dibuat oleh Carnegie Institute of Technology. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa bahkan dalam garis teknik rekayasa, sekitar 15% sukses keuangan seseorang adalah karena pengetahuan teknis seseorang dan sekitar 85%-nya adalah karena keterampilan dalam rekayasa manusia, kepribadian, dan kemampuan memimpin orang. Selama bertahun-tahun, saya menjalankan kursus di setiap musim di Engineers Club di Philadelphia dan juga kursus-kursus untuk New York chapter dari American Institute of Electrical Engineers. Sejumlah total mungkin lebih dari 1.500 insinyur telah lulus dalam pelajaran saya. Mereka datang kepada saya karena mereka akhirnya menyadari setelah observasi dan pengalaman bertahun-tahun bahwa personel dengan bayaran paling tinggi dalam rekayasa seringkali bukanlah mereka yang tahu paling banyak tentang rekayasa. Sebagai contoh, orang dapat mempekerjakan orang yang hanya berkemampuan teknis semata-mata dalam rekayasa, akuntansi, arsitektur, atau profesi lain apapun dengan gaji nominal. Tapi orang yang memiliki pengetahuan teknik ditambah kemampuan mengekspresikan ide-ide untuk memegang kepemimpinan dan untuk menggugah antusiasme di antara mereka, orang seperti itulah yang diarahkan untuk memperoleh kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam hari-hari sibuk kegiatannya, John D. Rockefeller mengatakan bahwa kemampuan berurusan dengan manusia adalah sama bisa dibelinya dengan komoditi gula dan kopi, dan saya akan membayar lebih besar untuk kemampuan itu. University of Chicago dan United YMCA Schools menjalankan satu survei untuk menentukan apa yang ingin dipelajari orang dewasa. Survei tersebut menelan biaya $25.000 dan menghabiskan waktu 2 tahun. Bagian akhir dari survei itu dibuat di Meriden, Connecticut. Tempat itu dipilih sebagai satu kota khas Amerika. Setiap orang dewasa di sana diwawancarai dan diminta untuk menjawab 156 pertanyaan seperti apa usaha dalam profesi Anda, pendidikan Anda,
Bagaimana Anda melewatkan waktu luang Anda? Berapa pemasukan Anda? Apa hobi Anda? Apa ambisi Anda? Masalah-masalah Anda? Subjek apa yang paling Anda sukai untuk dipelajari? Dan seterusnya. Survei itu menyingkapkan bahwa kesehatan ternyata merupakan minat utama orang dewasa dan bahwa minat kedua mereka adalah manusia. Bagaimana mengerti dan bisa bergaul baik dengan manusia. Bagaimana membuat orang lain menyukai Anda dan bagaimana memikat orang lain dengan cara berpikir Anda. Jadi, panitia pelaksana yang menjalankan survei ini menyimpulkan untuk mengadakan kursus semacam itu bagi orang dewasa di Meriden. Mereka mencari dengan cermat buku teks praktis untuk subjek itu dan tak menemukan satupun. Akhirnya, mereka mendekati salah seorang penulis terkenal dunia mengenai pendidikan orang dewasa dan menanyakan apakah dia tahu buku apa yang bisa memenuhi kebutuhan kelompok ini. Tidak, jawabnya. Saya tahu apa yang diinginkan orang dewasa itu, tapi buku yang mereka perlukan belum pernah ditulis. Saya tahu dari pengalaman bahwa pernyataan ini benar, karena saya sendiri telah berusaha mencari selama bertahun-tahun untuk menemukan buku pegangan praktis mengenai hubungan manusia. Karena tidak ada buku semacam itu, saya sudah mencoba untuk menulis sebuah dan dipakai dalam kursus-kursus saya sendiri. Dan inilah dia. Saya harap Anda menyukainya. Dalam menyiapkan buku ini, saya membaca segalanya yang bisa saya jumpai berkenaan dengan subjek itu. Segalanya, mulai dari kolom-kolom koran, artikel, majalah, rekaman pengadilan keluarga, tulisan para filsuf lama, dan para psikolog baru. Sebagai tambahan, saya mempekerjakan seorang peneliti terlatih untuk melewatkan waktu 1,5 tahun dalam berbagai perpustakaan untuk membaca semuanya yang telah saya lewatkan. Menggali semua mengenai psikologi, menelusuri beratus-ratus artikel majalah, mencari biografi yang tak terhitung jumlahnya, berusaha untuk menyimpulkan bagaimana cara para pemimpin besar dari semua generasi telah berurusan dengan manusia. Kami membaca biografi mereka. Kami membaca kisah kehidupan semua pemimpin besar, mulai dari Julius Caesar sampai Thomas Edison. Saya ingat juga bahwa kami membaca lebih dari 100 biografi Theodore Roosevelt saja. Kami sudah berketetapan untuk mengerahkan segenap waktu dan biaya untuk mendapatkan setiap ide praktis yang setiap orang pernah menggunakannya sepanjang abad untuk mendapatkan kawan dan mempengaruhi orang lain. Saya secara pribadi mewawancarai orang-orang yang berhasil. Beberapa di antara mereka terkenal di dunia. Para penemu seperti Marconi dan Edison, para pemimpin politik seperti Franklin D. Roosevelt dan James Farley, para pemimpin bisnis seperti Owen De Young, bintang film seperti Clark Gable dan Mary Pickford, dan para penjelajah seperti Martin Johnson, dan berusaha menemukan teknik-teknik yang mereka gunakan dalam hubungan manusia. Dari semua bahan ini, saya menyiapkan satu ceramah singkat. Saya menyebutnya bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Saya katakan singkat, tanda kutip. Pada mulanya memang singkat, tapi segera diperluas menjadi kuliah yang menghabiskan waktu 1 jam 30 menit. Selama bertahun-tahun, saya memberikan kuliah ini setiap musim kepada orang dewasa pada kursus-kursus Carnegie Institute di New York. Saya menyampaikan ceramah ini dan mendesak mereka untuk keluar dan mengujinya dalam bisnis dan kontak sosial mereka, kemudian kembali ke kelas untuk membicarakan pengalaman mereka dan hasil yang telah mereka capai. Tugas yang bukan main menarik. Para wanita dan pria ini yang lapar akan pengembangan diri merasa sangat tertarik dengan ide kerja dalam semacam laboratorium baru. Laboratorium pertama dan satu-satunya yang pernah ada bagi orang dewasa mengenai hubungan manusia. Buku ini tidak ditulis dengan cara yang biasa. Buku ini tumbuh seperti halnya seorang anak yang tumbuh. Tumbuh dan berkembang dari laboratorium itu dari pengalaman ribuan orang dewasa. Bertahun-tahun yang lalu, kami mulai dengan serangkaian aturan yang dicetak pada sebuah kartu yang tidak lebih besar dari kartu pos. Musim berikutnya, kami mencetak kartu yang lebih besar. Kemudian brosur, kemudian serangkaian buku kecil, masing-masing berkembang dalam ukuran dan cakupannya. Setelah 15 tahun mengadakan percobaan dan riset, muncullah buku ini. Kaidah-kaidah yang telah kami tetapkan di sini bukan sekedar teori atau hasil kerja terkaan. Kaidah-kaidah ini bekerja seperti sihir.
Luar biasa, seperti biasa dikatakan, saya sudah melihat penerapan prinsip-prinsip ini secara literal telah membuat revolusi kehidupan banyak orang. Untuk menjelaskannya, seorang pria yang mempunyai pegawai berjumlah 314 orang bergabung dalam salah satu kursus ini. Selama bertahun-tahun dia sudah menggerakkan, mengkritik dan mencaci maki para pegawainya tanpa kebijaksanaan. Kebaikan hati, kata-kata penghargaan dan dorongan semangat adalah hal aneh untuk bibirnya. Setelah mempelajari prinsip-prinsip yang dibahas dalam buku ini, pemimpin ini serta-merta mengubah filosofi kehidupannya. Organisasinya kini diilhami dengan satu kesetiaan baru, antusiasme baru, semangat baru dari tim kerja. 314 musuh telah berubah menjadi 314 kawan. Seperti yang disampaikannya dengan bangga dalam sebuah percakapan sebelum pelajaran dimulai, ketika saya dahulu biasa berjalan melewati perusahaan saya, tak seorang pun menyapa saya. Pegawai saya malah memalingkan wajah ke arah lain apabila mereka melihat saya datang mendekat. Tapi sekarang, mereka semua menjadi kawan-kawan saya dan bahkan pesuruh kantor memanggil saya dengan nama kecil saya. Pengusaha ini memperoleh laba lebih besar, lebih banyak waktu senggang, dan apa yang jelas lebih penting, dia menemukan lebih banyak kebahagiaan dalam bisnis maupun di rumah tangganya. Tak terhitung banyaknya wiraniaga yang telah meningkatkan penjualannya secara tajam setelah menggunakan prinsip-prinsip ini. Banyak yang sudah membuka rekening-rekening baru, rekening yang mulanya mereka minta dengan sia-sia. Para eksekutif diberi wewenang yang lebih besar dan kenaikan gaji. Seorang eksekutif melaporkan kenaikan gajinya yang besar karena dia telah menerapkan kebenaran-kebenaran ini. Yang lainnya, seorang eksekutif perusahaan Gasworks di Philadelphia dicatat untuk penurunan pangkat ketika berusia 65 tahun karena sifat yang pemarah, karena ketidakmampuannya dalam memimpin orang. Pelatihan ini tidak hanya menyelamatkannya dari penurunan pangkat, tetapi malah memberinya promosi dengan kenaikan gaji. Pada peristiwa yang tak terhitung jumlahnya, para pasangan yang hadir dalam pesta yang diadakan pada akhir kursus telah menceritakan kepada saya bahwa rumah tangga mereka telah menjadi lebih bahagia sejak para suami atau istri memulai pelatihan ini. Orang seringkali terperanjat pada hasil-hasil baru yang mereka capai. Semuanya kelihatan seperti sulap. Dalam beberapa kasus, didorong oleh antusiasme mereka, mereka menelepon saya di rumah pada hari-hari Minggu karena mereka tidak sabar menunggu 24 jam lagi untuk melaporkan pencapaian mereka dalam jam kursus yang biasa. Seorang pria begitu terpengaruh oleh satu pembicaraan mengenai prinsip-prinsip ini hingga dia tetap duduk di sana sampai jauh malam membahas hal itu dengan anggota lain dalam kelas. Pada pukul 3 pagi, yang lainnya pulang. Tapi dia begitu terguncang oleh rasa sadar akan kesalahannya sendiri. Sangat diilhami oleh pandangan dunia baru yang terbuka di hadapannya sehingga dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur malam itu atau esok harinya atau malam berikutnya. Siapa dia? Seorang individu naif yang tidak terlatih, yang siap untuk menelan teori baru apapun yang datang kepadanya. Bukan. Jauh dari itu, dia seorang penyalur ulum dalam seni. Lelaki terkenal di kota itu yang berbicara dalam 3 bahasa dengan fasih dan tamatan 2 universitas Eropa. Saat menulis bab ini, saya menerima sepucuk surat dari Jerman dari sekolah lama. Seorang aristokrat yang nenek moyangnya telah berdinas untuk beberapa generasi sebagai opsir tentara profesional. Suratnya ditulis dari sebuah kapal transatlantik, menceritakan tentang penerapan prinsip-prinsip ini. Seorang lelaki lainnya, seorang tua dari New York, tamatan Harvard, seorang lelaki kaya, pemilik pabrik karpet besar, menyatakan bahwa dia telah belajar lebih banyak dalam waktu 14 minggu melalui sistem pelatihan ini tentang seni mempengaruhi orang, dibandingkan dengan yang diperolehnya untuk subjek yang sama selama 4 tahun di akademi. Tidak mungkin? Menggelikan? Fantastis? Tentu saja. Anda berhak melontarkan pernyataan ini dengan kata sifat apapun yang Anda kehendaki. Apabila begitu Anda selesai membaca 3 bab pertama dari buku ini, kalau saat itu Anda tidak merasa mendapat perlengkapan yang sedikit lebih baik dalam memenuhi situasi kehidupan, maka saya akan menganggap buku ini sebuah kegagalan total sejauh berhubungan dengan Anda. Karena tujuan besar pendidikan bukanlah pengetahuan, melainkan tindakan. Dan buku ini adalah buku tindakan. Salam, Dale Carnegie, 1936.
Saya Roswita Anggraini, terima kasih sudah mendengarkan.